Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan dan simulasi jaringan komputer pada kantor kecamatan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang dimana kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Fahrul, Santi Padendenan, dan yang terakhir Armi Saputrianti Iksam, yang dimana kami dari kelas PTIKB. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian pendahuluan yaitu perkembangan jaringan komputer di saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat bersamaan dengan kebutuhan manusia dalam mencari kemudahan, kecepatan, serta ketepatan guna mendapatkan data. Dengan memanfaatkan jaringan komputer dapat menghubungkan satu PC ke PC lain, sehingga menjadikan jaringan komputer sebagai sarana yang tepat untuk bisa sama-sama berbagi data walau terletak pada tempat yang berjauhan. Jaringan komputer memiliki peran penting dan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja jaringan pada suatu instansi. Minimnya analisis jaringan komputer pada instansi dapat berdampak buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dari segi performa dan desain jaringan. Sehingga dengan adanya perancangan desain jaringan yang baik dan sesuai kebutuhan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai, salah satunya pada instansi pemerintah dalam pelayanan masyarakat seperti kantor kecamatan. Selanjutnya berikut adalah denah pada kantor kecamatan, terdiri dari 11 ruangan, yakni yang pertama ada ruang server, yang kedua ruang pelayanan administrasi terpadu, yang ketiga ruang keuangan, yang keempat ruang perpustakaan, yang kelima ruang tata pemerintah, yang keenam ruang pegawai, yang ketujuh ruang camat, yang kedelapan ruang sekretariat, yang kesembilan ruang sekretaris camat, yang ke-10 ruang kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ruang tunggu. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu analisis kebutuhan. Di fase yang pertama itu server di mana jumlahnya ada 1 yang terletak di ruangan server di mana IP address-nya itu 192.168.1.2. Kemudian di fase yang kedua itu router di mana jumlahnya itu ada 3 yang terletak di ruangan pelayanan administrasi, ruangan perpustakaan, dan ruangan sekretariat di mana IP address pada router 0 serial 4/0 yaitu 192.168.100.1. Kemudian pada router 1 serial 2/0 IP address-nya yaitu 192.168.100.2. Pada router 0 serial 5/0 IP address-nya yaitu 192.168.200.1. Kemudian pada router serial 2/0 yaitu 192.168.200.1. Kemudian di fase yang ketiga yaitu switch di mana jumlahnya ada 7 yang terletak di ruangan server, ruangan pelayanan administrasi, ruangan perpustakaan, ruangan tata pemerintah, ruangan sekretaris camat, ruangan sekretariat, dan ruangan tunggu. Kemudian di fase yang keempat yaitu access point di mana jumlahnya itu ada 1 yang terletak di ruangan tunggu. Kemudian di fase yang kelima yaitu PC di mana jumlahnya itu ada 23, 7 di ruangan pelayanan administrasi di mana IP address-nya yaitu 192.168.1.2 sampai 192.168.10.8. Kemudian 2 di ruangan perpustakaan di mana IP address-nya yaitu 192.168.20.2 sampai 192.168.20.3. Kemudian 2 di ruangan keuangan di mana IP address-nya yaitu 192.168.20.4 sampai 192.168.20.5. Kemudian 2 di ruangan pegawai di mana IP address-nya yaitu 192.168.30.2 sampai 192.168.30.3.
Kemudian 2 di ruangan tata pemerintah di mana IP address-nya itu 192.168.30.4 sampai 192.168.30.5. Kemudian 2 di ruangan kesejahteraan sosial di mana IP address-nya yaitu 192.168.40.2 sampai 192.168.40.3. Kemudian 2 di ruangan sekretaris camat di mana IP address-nya itu 192.168.40.4 sampai 192.168.40.5. Kemudian 2 di ruangan camat di mana IP address-nya itu 192.168.50.2 sampai 192.168.50.3. Kemudian 2 di ruangan sekretariat di mana IP address-nya itu 192.168.50.4 sampai 192.168.50.5. Selanjutnya device yang keenam yaitu smartphone di mana jumlahnya ada 2 yang terletak di ruangan tunggu di mana IP address-nya itu 192.168.60.2 sampai 192.168.60.3. Kemudian device yang ketujuh yaitu tablet PC di mana jumlahnya ada 2 yang terletak di ruangan tunggu. IP address-nya itu 192.168.60.5 sampai 192.168.60.5. Baik, berikut adalah topologinya. Seperti yang dijelaskan pada analisis kebutuhan, pada topologi ini saya akan memperlihatkan di mana pada ruangan keuangan terdapat 2 PC. Begitupun pada ruang pelayanan administrasi terpadu terdapat 7 PC, 1 switch, dan 1 router. Kemudian pada ruangan server terdapat 1 switch, 1 server. Kemudian pada ruang camat terdapat 2 PC. Kemudian ruangan sekretariat terdapat 2 PC, 1 switch, dan 1 router. Kemudian pada ruang sekretaris camat terdapat 2 PC dan 1 switch. Kemudian pada ruangan kesejahteraan sosial terdapat 2 PC. Kemudian ruangan tata pemerintah ada 2 PC dan 1 switch. Pada ruangan pegawai terdapat 2 PC dan ruang perpustakaan terdapat 2 PC, 1 switch, 1 router. Dan pada ruangan tunggu terdapat 1 switch, 1 access point, 2 smartphone, dan 2 tablet. Di sini saya akan mensimulasikan cara membuat topologi jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kita siapkan 1 router. Kemudian kita pilih switch, 1 switch. Kemudian kita berikan PC. Kita masukkan PC, 2 buah PC. Kemudian kita sambungkan menggunakan kabel cover strike. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan konfigurasi pada router. Kita klik on, kemudian kita memasukkan IP address. Yang dimana IP address-nya yaitu 192.168.10.1.
Kemudian kita klik play untuk melakukan konfigurasi. Kita ketikkan next, kemudian untuk tulisan kelompok 10-nya terserah dari teman-teman ingin memasukkan namanya, lalu klik enter, kemudian ketikkan network, kita masukkan IP tadi, kemudian klik enter, lalu kita ketikkan default router, kemudian klik enter kembali, kemudian ketikkan DNS server, klik enter, lalu ketikkan X, kemudian enter kembali. Oke, konfigurasi selesai. Nah, maka akan terlihat kabelnya yang pada tanda warna, pada tanda panah sudah berubah menjadi hijau. Sebelumnya, untuk melihat apakah tampilan IP address pada PC sudah muncul atau belum, kita klikkan pada tulisan DHCP tersebut. Nah, maka dilihat IP address pada PC 0 otomatis muncul, yaitu 192.168.10.2. Oke, lanjut, kita beralih ke PC 1. Pilih desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, bisa kita lihat IP address pada PC 1 sudah muncul, yang dimana IP address tersebut 192.168.10.3. Selanjutnya kita memeriksa apakah pesan yang dikirimkan dari PC 0 ke PC 1 apakah berhasil. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata sukses. Lalu kita coba kembali dari PC 1 ke PC 0. Apakah sukses? Nah, ternyata sukses.
Jadi itu tadi hasil konfigurasi pada router. Baik, selanjutnya berikut ini adalah hasil akhir dari perancangan dan simulasi jaringan komputer pada kantor kecamatan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan untuk mengirimkan pesan dari PC ke PC lainnya, baik ruangan ke ruangan lainnya. Pertama, kita pilih ruangan pelayanan administrasi terpadu pada PC 0. Kita kirimkan pesan ke ruang keuangan yaitu melalui PC 7. Bisa kita lihat sukses. Kemudian kita tes kembali pada PC 0 ke ruang perpustakaan dengan PC 9. Bisa kita lihat di bawah ini sukses. Kemudian kita teskan kembali pada PC 0 ke ruangan tata pemerintah. Dan bisa kita lihat kembali sukses. Kemudian ke ruang selanjutnya yaitu ruang pegawai pada PC 13. Bisa kita lihat sukses. Kemudian pada ruangan berikutnya yaitu pada PC 21. Bisa kita lihat sukses. Kemudian ke ruang berikutnya yaitu ruang sekretariat. Bisa kita lihat sukses. Selanjutnya pada ruang sekretaris camat sukses juga. Selanjutnya yaitu di ruangan kesejahteraan sosial. Bisa kita lihat sukses. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dari smartphone ke smartphone, tablet ke tablet. Nah, bisa kita lihat sukses dari smartphone 1 ke smartphone 2. Kemudian kita teskan kembali dari tablet PC 1 ke tablet PC 2. Nah, bisa kita lihat sukses. Selanjutnya kita coba kembali pada tablet PC 1 ke smartphone 1. Baik, itulah tadi hasil akhir dari perancangan dan simulasi jaringan komputer pada kantor kecamatan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan sistem jaringan pada kantor kecamatan sangat penting bagi seseorang yang ingin mencari kemudahan, kecepatan, serta ketepatan guna mendapatkan data. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, dapat menghubungkan satu PC ke PC lain, sehingga menjadikan jaringan komputer sebagai sarana yang tepat untuk bisa sama-sama berbagi data walau terletak pada tempat yang berjauhan. Dikarenakan orang-orang yang datang di kantor kecamatan bermacam-macam usia, dari anak-anak sampai ke yang dewasa. Dengan menggunakan keamanan jaringan firewall, merupakan salah satu pemblokiran atau menutup hak akses terhadap situs-situs yang tidak seharusnya diakses. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.